Halo minasan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Selamat datang di channel Kak Japang bersama saya Dona. Oke, hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mengenal uang Jepang. Uang dalam bahasa Jepang itu biasa disebut dengan okane. Ya, okane sama dengan uang. Uang sama dengan okane. Jadi uang dalam bahasa Jepangnya okane. Nah, seperti yang kita tahu bahwa mata uang Jepang ini disebut dengan yen. Meskipun di Jepang, orang-orang Jepang sendiri tidak menyebut dengan yen, tapi eng. Oke, yen di Jepang biasa disebut dengan eng, bukan yen. Nah, sama halnya seperti mata uang negara lainnya, yen atau eng juga terbagi ke dalam beberapa pecahan. Dimulai dari pecahan yang terkecil, yaitu 1 yen. 1 yen, 1 dalam bahasa Jepangnya ichi. Sedangkan yen eng. Jadi 1 yen sama dengan ichi eng. Ichi eng. Oke, 1 yen sama dengan ichieng. Nah, uang ichieng ini dia gambarnya, silahkan dilihat. Uang ichieng ini terbuat dari aluminium. Itu dia kecil banget dan sangat ringan. Ini adalah uang dengan nilai nominal terkecil ya di Jepang. 1 yen sama dengan 132 rupiah. Itu kalau untuk kurs hari ini ya, karena kurs atau nilai tukar mata uang itu kan berbeda-beda setiap harinya. Bahkan dalam hitungan detik bisa saja berubah tergantung situasi hari itu. Oke. 1 yen ini dengar-dengar kabar sih ya, menurut yang saya baca juga, untuk membuat uang 1 yen ini membutuhkan modal sebanyak 3 yen. Katanya sih begitu. Mungkin beli aluminiumnya kali ya. Lucu juga ya teman-teman, ongkos produksinya ternyata lebih besar daripada nilai uangnya sendiri. Ada peribahasa loh, bahasanya bunyinya begini, ichien wo warau no wa ichien ni naku. Oke, itu artinya adalah kira-kira maknanya uang 1 yen pun bahkan berharga. Uang 1 yen pun bahkan sangat berharga. Ichieng artinya apa tadi? 1 yen. Di atas 1 yen itu ada uang 5 yen. 5 yen atau biasa dikenal dengan goeng. 5 bahasa Jepangnya go, jadi goeng. 5 bahasa Jepangnya goeng. Itu kepingan 5 yen. Uang 5 yen ini atau goeng ini bentuknya sangat unik teman-teman. Itu di tengahnya bolong. 5 yen atau goeng, kata-kata goeng sendiri itu dipercaya sebagai pembawa takdir baik kepada diri kita. Jadi sebenarnya katanya kalau kita memiliki 5 yen itu dipercaya akan membawa keberuntungan. Nah, setelah 5 yen atau goeng itu ada 10 yen. 10 yen, 10 dalam bahasa Jepangnya ju. Jadi 10 yen sama dengan jueng. Jueng. 10 yen sama dengan jueng. 10 yen bahasa Jepangnya jueng. Kita lihat gambarnya. Desain uang 10 yen ini atau jueng ini merupakan salah satu kuil di Kyoto. Nama kuilnya Byodoin Kuil. Uang 10 yen ini bisa kita gunakan untuk salah satunya menelpon di telepon umum. Jadi kalau misalnya teman-teman dalam keadaan darurat atau mungkin tidak ada handphone, meskipun zaman sekarang canggih ya, semua orang sudah pakai handphone, smartphone, tapi
di Jepang sendiri itu tetap ada di telepon-telepon umum, itu bisa kita lihat di pinggir-pinggir jalan ada, dekat stasiun biasanya ada. Nah itu bisa digunakan untuk keadaan darurat. Saya pernah bertanya sih kepada salah seorang teman, kenapa sih telepon umum di Jepang itu masih ada. Kalau dulu di Indonesia juga ada ya, tapi karena kemajuan zaman akhirnya telepon umum sudah tidak digunakan lagi, tidak dipertahankan. Sementara kalau di Jepang sendiri itu saya lihat masih ada, masih dipertahankan dan masih bisa difungsikan dengan baik. Jadi kalau teman-teman berada dalam keadaan darurat, teman-teman bisa saja memakai telepon umum, dan cukup dengan uang jueng atau 10 yen ini kita bisa menelpon selama 1 menit. Itu kalau siang ya. Kalau malam katanya 10 yen itu bisa digunakan 80 detik saja. Oke, jadi itu akan sangat membantu kalau kita berada dalam keadaan darurat. Oke. Nah, setelah 10 yen kita punya 50 yen. Ini dia gambarnya, 50 yen. Hampir sama dengan 5 yen tadi. 50 yen juga koinnya itu ada bolong di tengahnya, tapi ukurannya lebih kecil. Hampir sama ukurannya dengan 100 yen. 5 go ju puluhan go jueng 50 yen. Nah, katanya uang 50 yen ini atau go jueng ini dulunya tidak bolong. Tapi karena bentuknya hampir mirip dengan 100 yen, juga ukurannya, maka agar bisa lebih mudah dikenali, akhirnya dibikin bolong. Kita lanjut ke uang 100 yen atau hyaku eng. 100 dalam bahasa Jepangnya hyaku. 100 hyaku. 100 yen hyaku eng. 100 yen dalam bahasa Jepangnya hyaku eng. Hyaku yen ini kalau ditukarkan ke dolar itu kira-kira hampir sama dengan 1 dolar. Jadi 100 yen sama dengan 1 dolar. Hampir sama ya. Hampir sama dengan 1 dolar. 100 yen atau hyaku yen ini paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kamu bisa beli es krim, misalnya di McD, itu biasanya harga es krimnya kira-kira 100 yen atau hyaku yen. Kamu bisa juga membelanjakan uang hyaku yen ini ke hyaku yen shopu atau toko 100 yen. Toko serba 100 yen itu biasanya nama tokonya Daiso atau Seria biasanya ya. Di toko hyaku yen shopu ini menjual benda-benda yang unik-unik, barang-barang unik-unik, ada juga makanan, kebutuhan sehari-hari. Bahkan biasanya kalau wisatawan yang berkunjung ke Jepang itu Daiso atau Seria atau hyaku yen shopu ini biasa dikunjungi untuk membeli oleh-oleh, karena selain murah, barang-barang yang disediakan di sana juga sangat unik-unik. Ya, ini dia hyaku yen. Nah, setelah hyaku yen itu ada 500 yen. 500 yen. 5 tadi apa bahasa Jepangnya? Ya, 5 go. 100 hyaku. Go hyaku. 500 yen. Go hyaku yen. Go hyaku yen. Oke. Nah, uang go hyaku yen ini atau 500 yen ini ukurannya sedikit lebih besar dan paling berat di antara koin-koin yang lainnya. Go hyaku yen ini merupakan juga salah satu uang yang paling baru. Oke, kita lanjut. Habis semua koin sudah kita bahas tadi. Kita lanjut ke pecahan uang selanjutnya, yaitu 1000 yen. 1000 yen. 1000 bahasa Jepangnya seng eng. 1000 yen. Seng eng. 1000 yen. Nah, 1000 yen ini seperti yang kita lihat gambarnya, merupakan
uang kertas yang nilainya paling rendah ya, 1000 yen. Itu kalau dirupiahkan sekitar 132.000 ya kalau untuk kurs hari ini. 1000 yen ini desainnya adalah gambar seorang ahli bakteriologi Jepang yang bernama Hideo Noguchi. Oke, kita lanjut ke lembar 2000 yen. 2000 yen. Kita lihat gambarnya. Yen atau niseng eng. Dua bahasa Jepangnya ni, 1000 seng. Niseng eng. 2000 yen. Niseng eng. Uang 2000 yen ini sangat langka teman-teman. Saya juga terkejut sih sebenarnya ternyata ada uang lembaran 2000, karena jujur saja selama saya di Jepang saya tidak pernah menemukan uang lembaran 2000 ini. Selain itu uang 2000 ini kalaupun ada, kita tidak bisa menggunakannya di mesin penjualan otomatis atau jido hambaiki atau vending machine. Desain uang ini juga sangat unik, didesain oleh seorang pengarang buku klasik, Murasaki Shikibu. Beliau merupakan pengarang novel Genji Monogatari. Biasanya anak-anak sastra Jepang itu tahu ya Genji Monogatari, meskipun mungkin belum pernah membacanya. Setelah 2000 yen atau niseng, kita punya 5000 yen. 5 apa tadi? Go. 5000 yen. Goseng eng. Ini dia gambarnya. Nah, uang 5000 yen ini atau goseng ini warnanya agak keungu-unguan. Nah, gambarnya bisa kita lihat, gambarnya itu seorang perempuan. Beliau merupakan novelis perempuan di Jepang, namanya Ichiyo Higuchi. Nah, di atas 5000 yen atau goseng itu ada lembaran yang paling besar nilainya ya, bukan uangnya. Lembaran yang paling besar nilainya yaitu 10.000 yen atau ichimang eng. Jadi bukan juseng ya. 10.000 bukan juseng, tapi ichimang eng. Puluhan ribu itu mang. 10 ribu. Ichimang eng. Jadi uang 10.000 yen ini disebut dengan ichimang eng. Pada lembar 10.000 yen atau ichimang ini itu desainnya merupakan gambar seorang bushi atau samurai yang juga merupakan cendekiawan dan pendidik Jepang. Itu namanya Yukichi Fukuzawa. Yukichi Fukuzawa. Beliau sangat legendaris sekali, Yukichi Fukuzawa. Nah teman-teman, kalau teman-teman punya uang 10.000 yen di dompet, itu rasanya kemana-mana kayaknya sudah aman ya. Mau masuk restoran juga, mau belanja juga rasanya sudah cukup aman karena nilainya cukup besar. Oke, itu saja pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman. Silahkan di subscribe dan like channel ini, dukung agar kita bisa memberikan informasi-informasi dan video-video bermanfaat lainnya. Jika teman-teman punya pertanyaan atau ingin tahu tentang kehidupan di Jepang atau bahasa Jepang, silahkan ketik di komentar. Insya Allah kalau kita punya kesempatan, kita akan membuatkan videonya. Oke, bye bye, sayonara.